Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Teknik Sampling Penelitian, yang mana anggota kami yaitu saya sendiri, Cut Asri Siska, Sazra Pasah, Lamunah, Raihul Misna, Haira Maulida, dan M. Rozan, yang mana dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Yara Andita Anastasia SPC MPC Psikolog. Baik, dilanjutkan presentasi saya mengenai teknik sampling. Jadi pengertian teknik sampling itu adalah suatu teknik dalam pengambilan sampel, yang mana sampel ini digunakan dalam penelitian. Jadi maksud sampel itu sampel yang bisa digunakan dalam suatu penelitian, dan dia terdapat berbagai teknik dalam pengambilan teknik sampling. Jadi secara skematis itu teknik sampling itu terbagi dua secara garis besar, yaitu ada probability sampling dan non probability sampling, yang mana probability sampling itu adalah suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi anggotanya atau sampel yang digunakan. Tetapi non probability sampling adalah suatu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama. Jadi dia itulah kebedaannya. Jadi kalau probability memberikan peluang yang sama, kalau non probability itu tidak memberikan peluang yang sama. Yang mana di non probability itu ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, dan ada clusternya. Jadi menurut daerahnya. Dan kalau di non probability sampling itu terbagi dari sampling sistematis, kuota, internal, pervasive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lamuna, di sini saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Jadi, probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang mana teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir ada cluster sampling atau disebut juga dengan area sampling, di mana teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Contohnya itu seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Pada teknik ini biasanya sering menggunakan dua tahap. Yang pertama, menentukan sampel daerah, dan tahap yang kedua, menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut. Presentasi dari teman-teman kelompok saya. Jadi saya akan membahas tentang non probability sampling. Jadi apa itu non probability sampling? Yaitu adalah teknik sampling yang dimana tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama untuk seluruh anggota populasi yang akan dipilih menjadi sampel. Nah, sederhananya seperti itu. Ada beberapa teknik dalam melakukan non probability sampling ini. Yang pertama itu ada kuota sampling. Jadi teknik sampling kuota adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga jumlah kuota yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, setelah jumlah kuota memenuhi syarat yang diinginkan peneliti, maka penarik sampel itu dihentikan. Biasanya teknik ini digunakan ketika penelitian membutuhkan sedikit sampel untuk diteliti, namun sudah dipelajari secara mendalam. Nah, kekurangannya adalah ketika pengambilan sampel terlalu sedikit, maka tidak akan mewakili populasi yang ada.
Yang kedua itu ada accidental confidence sampling. Nah, accidental sampling ini atau secara kebetulan merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau mudahnya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan orang tersebut itu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Nah, sebagai contoh mudahnya adalah kuesioner, namun pengambilan sampel tidak diterapkan terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada purposive sampling. Nah, dari namanya sendiri adalah purpose yang artinya tujuan atau maksud. Nah, maka purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan tujuan tertentu yang disengaja. Misalnya penulis mencari orang yang akan diteliti, maka orang tertentulah yang akan peneliti ambil sebagai sampel sesuatu dengan persyaratan penelitian harus dicerminkan populasinya. Yang keempat itu ada snowball sampling. Snowball sampling itu merupakan sampling yang dimana digunakan ketika jumlah populasi sulit ditentukan. Dan isu yang dibahas cukup sensitif, maka dilakukan snowball sampling atau teknik sampling berantai yang dimana sampel akan mengajak atau mempengaruhi individual lain untuk dijadikan sampel. Misalnya peneliti akan meneliti terkait orang luar daerah yang bahkan peneliti belum hafal betul terkait daerah tersebut, maka sampel pertama akan mengajak teman-teman dan kenalannya untuk sama-sama dijadikan sampel penelitian, dan sampel akan terus bertambah selagi orang tersebut menyebarkan informasi. Jadi pentingnya itu apa itu sampel? Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan suatu populasi tersebut. Jadi sangat penting. Kenapa penting? Misalnya pembaca mari kita bayangkan misalnya pembaca diminta untuk meneliti kandungan yang ada di dalam air sungai Amazon. Apa artinya kalian akan mengambil seluruh air yang berada di sungai Amazon? Tentu tidak. Bukankah hal tersebut akan membuang waktu kita kan, serta uang dengan skala yang besar. Dan yang terjadi bukan hanya merugikan penelitian saja, tetapi ekosistem juga akan terganggu. Bukan ketika kita melakukan secara besar-besaran. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teknik sampel non-probability sampling. Jadi di sini ada 6 tekniknya. Yang pertama itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut dan diambil secara sistematis untuk dijadikan sampel. Jadi contohnya di sini, misalkan seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian terkait dengan pola makan mahasiswa psikologi yang berada di suatu universitas. Jadi populasinya di sini berjumlah 500 orang. Dan peneliti hanya ingin melakukan survei pada 50 orang mahasiswa saja. Jadi teknik yang pertama kali dilakukan di sini adalah peneliti merencanakan, sampel yang ingin diambil adalah daftar nomor urut ke-10, lalu kelipatannya, misalkan 10, 20, 30, 40 sampai dengan 500. Lalu peneliti mengacak daftar 500 nomor yang semula berurutan. Setelah diacak, dilihat kembali mereka yang namanya berada di urutan nomor 10 dan kelipatannya, maka akan diambil sebagai sampel dari populasi tersebut. Teknik yang kedua yaitu sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalkan contohnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan izin mendirikan bangunan di suatu desa. Jadi sampel yang ditentukan di sini yaitu 500 orang masyarakat yang bertempat di desa tersebut. Jika pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena
belum memenuhi kuota yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadra Pasha dari kelompok 5 ingin melanjutkan presentasi dari Khaira Maulida mengenai non-probability sampling. Selanjutnya ada C, sampling incidental. Sampling incidental itu sendiri adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang peneliti temui saat melakukan penelitian. Namun harus mempunyai kecocokan berdasarkan sumber data yang ingin diteliti oleh peneliti. Selanjutnya ada D, sampling purposive. Sampling purposive sendiri adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, seorang peneliti itu ingin meneliti mengenai makanan. Jadi, yang harus ditemui yaitu adalah ahli makanan atau koki atau chef. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Raihul Misna ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi itu relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang. Sampel jenuh biasanya disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua populasi itu akan dijadikan sampel. Contohnya, misalnya akan diteliti kinerja guru di sekolah swasta di Aceh. Karena jumlah gurunya hanya ada 25, maka seluruh guru itu dijadikan sampel. Kemudian selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang awal mulanya ini dengan jumlah kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball ini. Nah, contoh dari sampling snowball ini misalnya mau meneliti para pemakai narkoba. Jika sudah menemukan satu orang pengguna, maka dari orang tersebut digali informasi siapa saja teman atau yang suka mengonsumsi narkoba. Dari teman yang tadi dicari lagi informasi siapa teman atau teman-teman yang lain lagi yang mengonsumsi narkoba. Begitu seterusnya sampai dirasa cukup untuk memperoleh data yang diperlukan, atau sudah tidak terkorek lagi keterangan sampel lainnya, siapa dan di mana, atau sampai data yang diperoleh dipandang sudah cukup untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari teknik sampling penelitian ini, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian teknik sampling ini terdiri dari dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik pengambilan peluang yang sama bagi setiap populasi sampel. Sedangkan non-probability sampling ini sebaiknya tidak memberi peluang yang sama bagi setiap populasi sampel. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.